dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, peserta inovasi yang berbahagia. Pada saat ini kami dari Kespampol menyampaikan inovasi tentang pelabuhan bersih ekonomi kuat (PK), strategi pemberantasan mafia pelabuhan di Kabupaten Kalimantan. Lanjut. Next. Gambaran umum Kabupaten Kalimantan, pelabuhan menjadi pintu utama strategi logistik perdagangan sekaligus penopang utama ekonomi masyarakat. Potensi besar perikanan perkebunan serta wisata bahari. Triton menjadi Kabupaten Kalimantan sebagai daerah strategis untuk dikembangkan, namun masih menghadapi tantangan berupa akses transportasi terbatas, biaya listrik tinggi, dan harga kebutuhan pokok yang tidak tetap berubah-ubah naik turun. Next, ada. Pelabuhan Kalimantan sebagai simpul utama logistik masih menghadapi persoalan serius antara lain pungli dan praktek mafia, biaya logistik tidak transparan, proses bongkar muat lambat dan birokratis, lemahnya penguasaan barang dan tenaga kerja asing, minimnya pemanfaatan teknologi digital. Next. Ketidakpastian harga menyulitkan pelaku usaha, pedagang, dan UMKM sulit menentukan harga jual yang stabil, barang ditahan distribusi lambat, stok sering kosong, aktivitas perdagangan terganggu, mafia sulit terdeteksi, laporan masyarakat diabaikan, pengawasan lemah, pungli terus terulang. Lanjut. Tabel dampak dari mafia pelabuhan. Komunitas contohnya seperti bawang merah per kilogram, harga normal 65.000, harga saat mafia bermain 100.000, selisih 53%. Telur ayam harga normal 65.000, harga saat mafia bermain 75.000 sampai 130.000. Beras medium per kilogram 12.000, harga mafia bermain 15.000 dan selisih 25%. Lanjut. Next. Pemanfaatan inovasi PK, aspek ekonomi. Sebelum inovasi PK, biaya logistik tinggi, harga barang mahal. Sesudah inovasi, biaya logistik turun, harga pokok stabil. Next. Dampak langsung, manfaat harga kebutuhan pokok lebih stabil terjangkau, dampak jangka panjang inflasi terkendali, biaya logistik dampak langsung lebih murah bagi pelaku usaha, dampak jangka panjang daya saing daerah meningkat, pelayanan dampak langsung proses cepat dan transparan, dampak jangka panjang sistem modern dan digital, manfaat dari masyarakat dampak langsung tidak terbebani pungli, dampak jangka panjang budaya anti korupsi terbentuk, manfaat dari pemerintah daerah dampak langsung PAD meningkat, dampak jangka panjang kepercayaan publik tinggi, manfaat dari ekonomi daerah dampak langsung perdagangan lancar, dampak jangka panjang ekonomi Kalimantan lebih kuat dan berkelanjutan. Lanjut.
PK Pelabuhan Bersih Ekonomi Kuat data saksi kenaikan dan turun bahan pokok. Jadi dari April sampai Juni terlihat dalam kurva ini bahwa volume barang turun April sampai Juni sehingga harga pokok melonjak tajam. Lanjut. Dampak langsung, kondisi sebelum inovasi ada mafia pelabuhan. Biaya distribusi tidak pasti karena banyak pungli. Bongkar muat lambat 3-5 hari. Barang bisa sengaja ditahan. Laporan pungli tinggi, rata-rata 20 kasus per bulan. Biaya logistik per kontainer mencapai 15 juta. Harga barang pokok naik 20-50% di pasar. Kondisi sesudah inovasi pelabuhan bersih ekonomi kuat. Bongkar muat lebih cepat 3 hari. Pungli hampir nol, rata-rata hanya 5 kasus per bulan. Biaya logistik per kontainer turun menjadi 10 juta. Harga barang pokok lebih stabil, kenaikan hanya 10%. Lanjut. Lanjut. Ini contoh beberapa dokumentasi tim mafia pelabuhan yang terdiri dari Polres Kaimana, Kodim, dan Lanal Kaimana, Kajari Kaimana, Kepala Pelabuhan Kaimana, dan Becukai Kaimana. Penutup, inovasi pelabuhan bersih ekonomi kuat adalah solusi strategis untuk mengatasi praktik mafia pelabuhan di Kabupaten Kaimana. Melalui pengawasan dan partisipasi masyarakat, pelabuhan Kaimana dapat merubah ekonomi yang maju di tahun 2030. Dengan pelabuhan bersih, distribusi lancar, harga stabil, daya beli masyarakat naik, biaya logistik rendah, ekonomi daerah kuat, investasi tumbuh. Lanjut. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, silakan untuk bertanya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya saya juga masih agak bingung Pak. Kan ini kan tadi kan judulnya kan PK ya Pak ya. Tapi mungkin karena PK Pelabuhan Bersih Ekonomi Kuat ya Pak. Iya. Tapi kok sampai ke penjualan itu ya saya masih. Tapi mungkin saya akan menanyakan tentang pelabuhan kebersihan ini Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, inovasi apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan pelabuhan secara berkelanjutan? Itu satu pertama. Yang kedua, bagaimana pendanaan proyek ini dikelola agar berkelanjutan Pak? Untuk kebersihan pelabuhan ini, pertama selama ini di pelabuhan ini terjadi pungli. Jadi barang-barang dari kontainer itu biasa belum bisa turun ke pelabuhan, masih ada di kapal 2-3 hari baru bisa diturunkan dari pelabuhan, baru didistribusi. Jadi ada mafia di dalam itu. Terus yang di pelabuhan itu juga yang tadi Ibu tanya tentang kebersihan, dengan adanya inovasi ini, ada tim mafia pelabuhan ini baru di dalam pelabuhan bisa ditertibkan, terutama pengaturan kendaraan yang di pelabuhan dan kebersihan. Dan untuk pendanaan program itu gimana? Untuk pendanaan mafia pelabuhan ini dari APBD di Kespangpol, yang terdiri dari tim dari Kejaksaan, dari Lanal, Kodim, Polres. Demikian. Baik, terima kasih. Iya, ini bagus sekali ya. Saya sudah tadi itu tapi sudah mulai paham apa
satu, pelabuhan bersih sehingga mempengaruhi ekonomi yang kuat. Mempengaruhi ekonomi yang kuat. Yang bersih dalam artian inovasi ini bahwa sudah tidak lagi seperti, ini bukan masalah kebersihan nih, tapi mungkin yang kemarin adalah orang-orang yang memang nakal dalam hal memperlancarkan ekonomi di Kaimana ini dengan cara menghadap atau memainkan peran di dalam pelabuhan, sehingga timbulnya pungli-pungli tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban ya, ini luar biasa. Kira-kira apa yang membelakangi sehingga ide ini keluar? Izin Ibu, ide ini pertama keluar dari Kajari. Kita rapat di Kesbangpol antara intel-intel di Kabupaten Kaimana. Jadi ide ini keluar dari Kajari. Karena di daerah lain begitu Ibu. Iya, ada mafia di pelabuhan. Dan Ibu lihat kita punya foto itu, kita langsung periksa di kapal-kapal. Berarti luar biasa. Setiap orangnya kuat sekali berkolaborasi dengan apa yang lainnya untuk mendukung hal ini, sehingga hal ini sudah benar. Ini sudah berapa lama ini? Baru tahun 2024. Oh, 2024. Kita berharap ini sampai ke depannya kalau bisa seterusnya, sehingga kita punya masalah ekonomi di Kaimana ini seperti tadi sudah diuraikan, pemanfaatan dampaknya terus kelihatan dari hasil yang sudah dibuat inovasi. Tepuk tangan dulu untuk luar biasa. Ibu izin ini karena Pak Bupati dan Pak Wakil juga mendukung sekali mafia pelabuhan. Luar biasa. Ya, saya lanjut aja. Mungkin ada yang bisa Pak Kaban, izin ada 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama terkait dengan Badan Hukum atau regulasi yang mengatur adanya tim mafia pelabuhan dalam 2024, apakah sudah ada? Pak Kaban? Sudah ada SK Bupati. SK Bupati, ini nanti bisa ditingkatkan dengan regulasi yang lebih tinggi. Apakah nanti perkada atau mungkin perda seperti itu. Yang kedua, mungkin saya juga ingin sedikit mengetahui karena saya kira ini didukung oleh kepala daerah secara penuh dari tahun 2024. Mungkin dengan adanya tim mafia pelabuhan ini apakah sudah berdampak dengan inflasi dari Kabupaten Kaimana yang menurun dari tahun sebelumnya 2023 perbandingan 23 dengan 24 mungkin seperti itu. Kita baru mulai 2024 Pak. Dan ini yang hasil yang tadi dari statistik juga. Kita ambil data dari statistik. Sebelum itu ada pungli di situ di pelabuhan. Setelah kita terbentuknya tim ini, baru sudah mulai menurun. Ya. Jadi saya belum tahu tadi data inflasi tahun 23 dengan tahun 24 sehingga mungkin belum bisa kita bandingkan. Mungkin yang terakhir Pak Kaban terkait dengan tidak lanjut seperti itu. Jadi mungkin kalau kan selama ini ya sudah berjalan 1 tahun seperti itu dari tahun kedua. Mungkin apabila ada oknum atau mafia yang tersiduk seperti itu Pak Kaban. Nah ini kan sudah ada APH. Tidak lanjutnya seperti apa? Apakah akan diberikan peringatan terlebih dahulu misalkan, atau mungkin akan langsung diberikan hukuman ringan, berat atau seperti apa? Dan kalau misalkan ada keterlibatan pihak internal dari pemerintah daerah Kabupaten Kaimana seperti itu, langkah yang dilakukan seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Dari situ kita belum sampai ke itu, karena yang kita ini kan semua dari Kapolres, Dandim, Komandan Lanal, Kajari, kita semua yang termasuk dalam tim ini. Tapi setelah kita turun lapangan, akhirnya dengan sendirinya yang itu semua mereka tarik diri. Begitu Pak. Tapi belum. Baik, mungkin cukup dari kami. Saya ada tudingan saya. Cukup ya.